Tablet kini tidak hanya digunakan untuk belajar atau menonton video, tetapi juga semakin populer sebagai perangkat gaming alternatif. Dengan layar yang lebih besar, pengalaman bermain menjadi lebih puas dan imersif, terutama untuk game dengan grafis tinggi. Menariknya, saat ini sudah banyak tablet harga mulai 2 jutaan yang memiliki performa sangat baik untuk gaming. Mulai dari chipset yang lebih kencang, RAM yang lebih besar, hingga baterai yang lebih tahan lama, membuat tablet di kelas ini semakin layak dipertimbangkan. Berikut ini simak rekomendasi tablet gaming murah terbaik mulai 2 jutaan. Versi Denso Pro. Tablet yang pertama ada Redmi Pad 2. Tablet ini hadir dengan layar IPS seluas 11 inci dengan resolusi 2,5K, refresh rate 90Hz, dan tingkat kecerahan mencapai 600 nits, sehingga visual antarmuka terasa lebih halus, detail, dan tetap nyaman dilihat dalam berbagai kondisi cahaya. Dukungan Redmi Smart Pen juga akan membantu saat mencatat atau membuat sketsa. Untuk performanya ditenagai chipset MediaTek Helio G100 Ultra fabrikasi 6 nanometer dengan RAM 6GB dan storage 128GB berjenis UFS 2.2. Cukup mumpuni untuk menjalankan game populer sekaligus menyimpan berbagai file. Selain menjalankan sistem operasi Android 15, tablet ini juga dibekali baterai jumbo 9000 mAh dengan fitur fast charging 18 watt, memastikan aktivitas kerja maupun hiburan berjalan tanpa hambatan seharian penuh. Fitur pendukung lainnya mencakup kamera belakang 8 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, 4 buah speaker dengan Dolby Atmos, audio jack 3,5 mm, dan konektivitas Wi-Fi untuk jaringan internet. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 2,5 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Tablet kedua ada Tecno Megapad 11. Tablet ini mengedepankan tampilan visual luas lewat layar 11 inci beresolusi Full HD+. Ukuran besar ini membuat aktivitas membaca laporan, mengoreksi dokumen, atau mengikuti meeting menjadi semakin leluasa. Selain itu, dukungan refresh rate 90Hz memberikan respon visual lebih responsif, sehingga pengalaman menonton maupun browsing terasa semakin mulus dan nyaman. Di sektor performanya, ditenagai chipset MediaTek Helio G99 fabrikasi 6 nanometer yang mampu menangani aplikasi produktivitas dengan stabil. Kapasitas RAM 8+8GB RAM virtual menyediakan ruang ekstra saat berpindah aplikasi tanpa lag dengan memori internal 128-256GB berjenis UFS 2.2. Untuk kebutuhan komunikasi, tablet ini memiliki kamera depan 8 megapiksel dan kamera belakang 13 megapiksel. Ketahanannya juga baik berkat baterai 8000 mAh dengan pengisian 18 watt serta slot SIM card 4G. Saat bermain game seperti Mobile Legends terbuka di grafik ultra super dan raih frame rate 90 fps yang optimal. Sementara pada game PUBG mampu berjalan di balance ultra 40 fps. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 2,8 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang ketiga ada Itel Vista Tab 30 Pro. Tablet ini mengusung layar 13 inci dengan panel IPS beresolusi 2K dan rasio layar ke bodi mencapai 86%. Cukup aman kamu bawa di luar ruangan karena sudah mendukung kecerahan layar hingga 600 nits. Desainnya pun cukup ramping 7 mm sehingga ringan dan mudah dibawa bepergian. Tablet ini ditenagai chipset Helio G99 dengan RAM 8GB dan storage dengan kapasitas 256GB. Kombinasi ini membuatnya cukup andal untuk kamu yang membutuhkan tablet bekerja. Kamera belakangnya beresolusi 13 megapiksel, sementara kamera depan resolusi 8 megapiksel. Selain itu ada fitur speaker ganda, fitur RAM expansion, dan kapasitas baterai 10.000 mAh yang diklaim dapat dipakai bermain game hingga 18 jam atau menonton film hingga 25 jam. Lalu konektivitasnya bisa menggunakan Wi-Fi dan SIM card 4G. Dipakai bermain game seperti Mobile Legends, tablet ini mampu mainkan di settingan Ultra HD. Gameplay stabil di 56-60 fps saat sepi dan 50-56 fps saat battle ramai. Sementara game PUBG Mobile terbuka di settingan balance 40 fps. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 3,3 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Tablet keempat ada Infinix XPad 20 Pro.
Meskipun dibanderol cukup terjangkau, performanya terasa solid berkat chipset Helio G100 Ultimate fabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan hingga 256GB berjenis UFS 2.2. Kombinasi ini bukan hanya memberi kelancaran untuk aplikasi produktivitas, tapi juga nyaman untuk hiburan sehari-hari seperti streaming, multitasking, hingga gaming casual tanpa hambatan berarti. Untuk layarnya, tablet ini memiliki panel IPS seluas 12 inci dengan resolusi 2K, memberikan tampilan yang jernih dan luas, ideal untuk menonton film, mengedit dokumen, atau menggambar. Refresh rate 90Hz-nya juga menambah pengalaman visual yang lebih halus. Untuk ketahanan, baterai 8000 mAh dengan pengisian 18 watt siap menemani penggunaan panjang, baik untuk maraton film maupun menyelesaikan pekerjaan. Kameranya yang beresolusi 5 megapiksel di depan dan 8 megapiksel di belakang sudah cukup untuk kebutuhan meeting online dan pemakaian sehari-hari. Tak lupa konektivitasnya didukung jaringan 4G dan Wi-Fi 5 dual band untuk kelancaran internet. Saat bermain game populer seperti Mobile Legends mampu dimainkan dengan rata-rata frame rate 59 fps, walaupun terjadi beberapa penurunan. Lalu pada game PUBG bisa dimainkan di settingan HDR Ultra dan raih 41 fps. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 3,6 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Tablet kelima ada Redmi Pad 2 Pro. Xiaomi secara resmi menghadirkan Redmi Pad 2 Pro sebagai perangkat pertama di Indonesia yang menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 4 untuk kebutuhan produktivitas harian. Dipadukan dengan RAM 8GB serta internal memori 256GB berjenis UFS 2.2. Tablet ini mampu memainkan game Mobile Legends di settingan Super atau 90 fps. Lalu pada game PUBG di settingan Smooth Extreme 60 fps. Lalu visualnya mengandalkan layar 12,1 inci beresolusi 2,5K dengan refresh rate 120Hz yang memberikan tampilan jernih serta nyaman untuk penggunaan jangka panjang. Ketahanan daya ditopang baterai 12.000 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 2 hari pemakaian aktif. Dukungan pengisian cepat 33 watt serta fitur reverse charging membuat perangkat dengan desain metal unibody ini semakin fleksibel untuk mendukung segala rutinitas pekerjaan. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 4,2 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Tablet ke-6 ada Infinix Xpad Edge. Tablet ini hadir dengan desain ultra slim yang sangat ramping, memiliki bobot hanya sekitar 588 gram saja. Tampilannya juga premium dengan mengusung material metal unibody. Layarnya juga lega, mengusung panel layar 13,2 inci beresolusi 2,4K dan sudah dilengkapi fitur eye protection. Jadi sangat ramah untuk mata di skenario penggunaan jangka panjang. Selain didukung jaringan 4G dan Wi-Fi, tablet ini sudah mempunyai 4 speaker yang mampu menghadirkan suara stereo dengan lantang. Bahkan volume suaranya dapat ditingkatkan menjadi 300%. Dapur pacunya dipercayakan pada Qualcomm Snapdragon 685 fabrikasi 6 nanometer, dipadukan dengan kapasitas RAM 8GB dan ROM 256GB berjenis UFS 2.2 yang bisa diperluas hingga 2TB menggunakan microSD. Tab ini juga menawarkan fitur multitasking seperti split screen, parallel windows, dan drag and drop. Sebagai pelengkap, dalam paket penjualan juga sudah termasuk X Keyboard 20. Dengan ketebalan hanya 6,19 mm, tablet ini sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas jumbo 8000 mAh 18 watt fast charging. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 4,5 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Tablet ke-7 ada Xiaomi Pad 7. Xiaomi Pad 7 hadir dengan desain unibody aluminium alloy yang tipis serta ringan untuk memudahkan mobilitas kamu. Ditenagai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 3 dengan RAM 8GB, tablet ini menjamin aktivitas kerja berjalan lancar serta stabil. Visualnya sangat memukau melalui layar 11,2 inci beresolusi 3,2K dengan refresh rate 144Hz yang sangat responsif. Keunggulan uniknya adalah fitur Wet Touch Display yang menjaga layar tetap akurat meskipun jari kamu dalam keadaan basah.
Untuk daya tahan, tersedia baterai 8850 mAh dengan dukungan 45 Watt turbocharge untuk penggunaan sepanjang hari. Meskipun hanya mengandalkan koneksi Wi-Fi, fitur pendukung seperti quad speakers Dolby Atmos serta USB 3.2 Gen 1 melengkapi kecanggihannya. Perangkat ini menjadi solusi kompak yang bertenaga untuk mendukung segala rutinitas pekerjaan harian kamu. Dengan skor Antutu mencapai 1,3 juta poin, tablet ini sudah sangat kencang untuk memainkan game berat dengan frame rate stabil. Pada game berat seperti Genshin Impact dan Wuthering Waves, dapat dimainkan dengan nyaman pada pengaturan medium sampai high, meski sesekali bisa mengalami penurunan frame rate saat pertempuran dengan grafik padat. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 5,4 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Tablet ke-8 ada Poco Pad X1. Tablet ini menghadirkan layar IPS LCD 11,2 inci dengan resolusi 3,2K dan refresh rate 144 Hz. Layar ini memiliki fitur mode Eye Care dengan sertifikasi TUF Friendland. Mode tersebut dapat mengurangi paparan cahaya biru berlebih yang berbahaya bagi mata pengguna. Di bagian bezel layar terdapat kamera depan 8 megapiksel dan kamera belakang 13 megapiksel, siap menunjang kebutuhan foto dokumen hingga video meeting. Untuk sektor performa, Poco Pad X1 dibekali chipset Snapdragon 7 Plus Gen 3 fabrikasi 4 nanometer. Dengan RAM 8/512GB memastikan multitasking aplikasi kerja berjalan lancar. Untuk sektor dayanya, dibekali baterai 8850 mAh yang membuatnya tahan seharian dan sudah mendukung fitur pengisian daya cepat 45 Watt. Untuk jaringan internet, tablet ini hanya menyediakan konektivitas Wi-Fi. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 5,6 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 8 rekomendasi tablet gaming murah terbaik saat ini versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.